Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Kembali kita melihat progres underpass Dewi Sartika. Jadi buat yang baru bergabung, mungkin yang belum tahu tentang area kerjanya, maka bisa disimak di playlist underpass Dewi Sartika yang sudah kami buatkan ya. Dan pada saat ini kita melihat persis di area rencana kerja untuk underpass tertutup ya. Karena di sini ada underpass tertutup dan tahapannya saat ini sudah mulai ada pembesian ya. Dan ini kita lihat juga borpel-borpelnya sudah mulai terlihat dengan jelas. Dan ini adalah kita lihat ya, sudah mulai proses pembesian yang kita lihat sendiri dari sini. Jadi ini adalah untuk masuk ke area wilayah tertutup ya. Sudah saya jelaskan juga pada video-video awal mengenai beberapa titik atau beberapa area underpass ini akan tertutup ya. Jadi seperti layaknya nanti ada box seperti itu, ada tertutup ya. Karena nanti sisanya yang tidak menjadi area tertutup maka menjadi area yang bisa dikatakan sebagai area terbuka. Jadi kalau kita lihat nanti yang beberapa wilayah seperti nanti di area ekskavator berwarna hijau yang kita lihat saat ini, itu pun juga akan menjadi area tertutup dan nantinya akan menjadi putaran balik ya dari Dewi Sartika sendiri gitu ya. Jadi jalan Dewi Sartika yang untuk berputar balik. Nah, bagi yang juga mungkin belum tahu ya kenapa sih ini dibuat underpass gitu ya. Karena nih kita lihat sendiri saat kereta api lewat ya. Dan ini adalah wilayah yang luar biasa padat karena ini menghubungkan langsung ke Jalan Raya Margonda. Saat jam sibuk itu ini luar biasa sekali di sini ya. Setiap 2 menit ya, setiap 2 menit itu ditutup, sehingga kalau kita pantau seperti ini ya. Nah ini kalau pada saat tidak dibuat underpass di area sini tuh luar biasa macetnya ya. Dan alhamdulillah kini kerjasama dari Pemkot Depok dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Jadi ini adalah proyek kerjasama dari dua pemerintahan maksud saya, pemerintahan kota dan pemerintah provinsi. Nah disinilah jadilah proyek untuk underpass Dewi Sartika. Tentunya proyek ini sangat membantu ya, sangat membantu. Pasti nih perubahan yang nantinya akan di area ini pasti akan terlihat atau akan berubah jelas. Karena yang biasanya kita harus menunggu palang pintu kereta api, kini kita tidak perlu lagi menunggu palang pintu, kita langsung bisa melintas bagian underpass ini. Nah di area ini kita lihat ya, lalu ada apa sih? Nah ini yang saat ini kita pantau ada rotary drilling rig di sana sedang melakukan proses pengeboran. Nah ini adalah merupakan bagian yang nantinya area terbuka. Sudah pernah saya buatkan ya di video-video sebelumnya, jadi saya tidak perlu buatkan lagi garis-garis mana yang underpass tertutup, mana underpass terbuka. Jadi kalau memang masih bingung silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya kasih link video di mana saya sudah membuat atau menjelaskan tentang area terbuka, area tertutup ya. Jadi silahkan nanti bagi yang masih bingung mungkin yang baru bergabung, tulis saja di kolom komentar, nanti saya berikan link video awalnya. Nah ini kita lihat juga di sini ya, sudah mulai ada beberapa titik juga penggalian. Jadi seperti yang mungkin sudah pernah disampaikan ya, bahwa nanti di sekitar Transmart ini ya, di sekitar Transmart ini itu berarti kita akan mulai menurun karena nanti di sini sistemnya adalah satu arah. Jadi dari jalan Dewi Sartika menuju ke arah Jalan Raya Margonda. Nah, maka di area sinilah nanti akan mulai bermanuver untuk menurun gitu ya. Jadi akan turun mengikuti nanti elevasinya seperti apa juga nanti saya juga belum tahu ya. Nanti akan turun sampai ke titik tertentu. Nah nanti kita baru akan nanjak lagi menuju ke Jalan Raya Margonda. Ya, makanya disebut dengan underpass. Kalau kita menanjak maka disebut dengan overpass ya. Kalau kita nanjak dulu baru turun gitu ya. Nah, itu baru disebut dengan overpass karena kita melintasinya ke bagian atas dari bidang tersebut. Kalau ini kita melintas ke bagian bawah dari bidang tersebut ya. Artinya ini ada bidang di rel kereta api yang kita lewati, tapi melintasnya melalui jalur bagian bawahnya. Dan nantinya juga saat ini sedang diproses ya,
untuk pembebasan lahannya di Simpang Sengon, yang saat ini saya juga terus pantau masih dalam proses pembebasan lahan. Namun ini bukan bagian dari proyeknya Underpass Dewi Sartika ya, artinya ini adalah dua proyek yang berbeda, namun proyek ini saling mendukung ya. Jadi karena Underpass Dewi Sartika nanti juga membutuhkan akses yang juga lebar, Simpang Sengon ini nanti akan dilakukan pelebaran jalan ya. Jadi akan dilakukan pelebaran jalan, dimana kita lihat sendiri di sini sudah terlihat beberapa titik untuk median yang awalnya ada median ini sudah mulai dibongkar ya, dan sudah tidak lagi ada median, dan ini sudah terlihat semakin melebar ya. Gitu, oke. Nanti tentu kalau sudah pembebasan lahan di area Simpang Sengon juga sudah selesai, pastinya jadi akan jauh lebih lebar lagi. Oke, sekarang kita pantau lagi ya. Jadi ini adalah kurang lebih titik di mana masih termasuk sebagai bagian dari area kerja Underpass Dewi Sartika atau pembangunan Underpass Dewi Sartika. Simpang tidak sebidang ya, kalau di proyeknya disebut dengan simpang tidak sebidang Underpass Dewi Sartika. Nah, kenapa saya terbang tinggi? Seperti yang terlihat ini kita melewati Sutet ya. Tuh ya, kabel-kabelnya kelihatan nih kalau kita lewat map view ya. Nah, setelah kita melewati Sutet barulah saya mungkin merasa aman. Kita akan kembali lagi terbang rendah untuk memantau pembangunan Underpass Dewi Sartika ya. Nah, seperti yang terlihat ya, jadi ada beberapa alat-alat berat yang di area Jalan Dewi Sartika ini. Nah, sudah mulai terpantau pekerjaan-pekerjaannya. Kita akan coba turunkan, kita terbang rendah lagi. Nah, kita ke sini, kita akan memantau bagaimana perkembangan yang ada di sekitar ini ya. Nah, ini view-nya berbeda ya. Nah, gitu ya. Sekitar sini sudah mulai ada ekskavator melakukan proses penggalian. Di sini kalau terpantau ada dua, berarti ya, ada dua ekskavator ya, melakukan penggalian. Lalu kita akan maju lagi, kita ngeliat lagi ada alat berat apa lagi yang sedang bekerja di sini ya. Jadi di sini sudah mulai ada dua ekskavator melakukan penggalian, dan di sini terpantau jalanannya ini jadi sudah semakin sempit, sepertinya sudah ada rekayasa lalu lintas ya di sini ya. Jadi dari arah jalan apa namanya, saya lupa lagi itu ya. Jalan samping rel kereta api itu untuk menuju ke Jalan Dewi Sartika sepertinya sudah tidak bisa, karena di sini sudah jadi searah ya. Jadi Dewi Sartika hanya bisa mengarah ke sana. Kalau dari arah rel kereta apinya ke sini belum ternyata terpantau tidak ada kendaraan yang melintas ya. Karena di sini semua sudah sebagian besar diambil oleh alat berat untuk bekerja. Jadi areanya sudah terambil atau sudah udah masuk dalam area kerja pengeboran ya, karena di sini ada pengeboran. Nah, seperti yang saya katakan, di ekskavator hijau ini masih termasuk wilayah yang nantinya menjadi pekerjaan underpass tertutup ya. Jadi sekarang sudah mulai pengerjaan untuk underpass tertutup. Oke. Nah, ini yang tadi kita lihat ya, yang tadi kita pantau titik awal pengerjaan untuk underpass tertutup. Nah, kenapa di sini juga ada underpass tertutup? Karena di sini masih ada beberapa rumah-rumah warga ataupun ruko ya. Nah, di sini jadi nanti bisa dikatakan sebagai bagian yang buntu, nanti jalan buntu. Namun dari proyek ini sudah membuat jalan warga atau jalan pendamping yang saat ini sudah terpantau. Nanti kita sama-sama pantau lagi ya. Sudah dicat, sudah bagus banget nih pokoknya. Nah, terpantau di kiri atas ya, sudah mulai terlihat jelas tuh ada catnya kuning hitam. Nah, itu nanti jalannya ke situ nanti dari yang area tertutupnya. Nah, di sini kita masuk lagi ke area underpass terbuka, dimana di sini juga nanti ada box culvert, juga ada saluran air ya. Dan kita pantau di sini masih ada beberapa titik pengerjaan untuk penggalian, ada juga untuk pengeboran ya. Masih ada beberapa kerjaan pengeboran untuk dinding penahan tanah. Nah, ini dia ya. Kalau kita pantau dari udara, masih terlihat ada rotary drilling rig yang melakukan proses pengeboran. Sekarang kita maju lagi. Kita akan teruskan. Jadi di sini masih ada pekerjaan pengeboran. Nah, di depan lagi di sini ada, kalau saya tidak salah ya, di sini petugas mengingatkan saya di area
yang sekarang ini sedang dalam proses, ada beberapa titik pengecoran juga ya. Kita pantau nih, maju lagi ya. Nah, ini ada beberapa pembesian, ada beberapa proses untuk pengecoran ya. Kita pantau. Ada disebut dengan ground anchor gitu ya. Jadi semacam kayak akar dari pondasinya ya. Jadi memperkuat akar pondasinya. Nah, di sekitar sini nih. Dia ada ground anchor pekerjaannya. Dan kita pantau juga ada pekerjaan unit untuk saluran air ya. Kalau kita pantau ada unit saluran airnya juga, walaupun memang itu artinya adalah untuk menyalurkan air yang di sisi jalan underpassnya ya. Kalau sebelah kiri ini kan untuk kali yang memang sudah ada, lalu diperbaiki, artinya dibagusin lagi dengan tambahan box. Kan awalnya bukan box culvert kalau tidak salah ya. Kalau kita ingat-ingat sebelumnya. Nah, di sini sudah pengerjaan sampai sejauh ini. Ini udah unit, kita lihat Pak, kita pantau ya. Nah, ini dia unitnya ya. Nah, persis di dekat sisi dinding penahan tanah. Dan ada juga di sini masih ada beberapa material untuk pekerjaan lanjutan. Karena di sini berarti kita sudah mulai menanjak lagi ya. Ya, di sini nih kurang lebih kita sudah akan menanjak lagi. Jadi posisinya sudah di atas lagi nih, sudah hampir sejajar dengan sisi Jalan Raya Margonda. Jadi nanti udah bisa terus ya. Nah, di sampingnya juga ada jalan, seperti saya katakan tadi, ada jalan pendamping yang juga nanti menuju ke arah Jalan Raya Margonda. Nah, kalau dari underpass Dewi Sartika mau masuk ke jalan warga gimana? Boleh nggak? Boleh. Jadi, kalau nggak salah kalau yang jalan warga itu 2 arah ya. Tapi kalau underpassnya itu 1 arah. Kenapa 2 arah? Karena memang di situ kan jalan buntu ya, yang di pendamping jalan warga itu. Maka dibuatkanlah itu bisa 2 arah. Oke, sepertinya sudah semua saya sampaikan. Jadi itulah progres terkininya. Dan ini dikebut semua progresnya ya. Jadi karena sudah mendekati akhir tahun 2022, targetnya adalah di Desember 2022. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Bagaimana petugasnya juga diberikan kesehatan. Saya selalu mendoakan dalam posisi percepatan ini pasti petugasnya juga lumayan ya, artinya kerjanya jadi jauh lebih luar biasa lagi. Mari kita doakan semuanya semoga berjalan aman, lancar, diberikan kesehatan ya. Tentunya juga buat penonton saya doakan semoga sehat selalu dan juga tentu saja semoga sukses selalu. Kita bertemu lagi di video drone pembangunan underpass Dewi Sartika berikutnya ya. Ataupun juga yang memang mau lihat pembangunan tol, maka bisa juga disimak di playlist tol lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.